Ada games jawab cepat. Apa nih? Ada games jawab cepat dulu nih. Pertanyaan pertama dok nih. Wajah putih tapi jerawatan atau wajah bersih tapi kusam? Gak enak ya dua-dua. Bersih tapi kusam. Bersih tapi kusam. Bersih Kenapa tapi nih? kusam. Ngobatinnya lebih gampang daripada ngobatin jerawat, mendingan gitu. ngobatin kusam. Wajah kusam lebih mudah diobati daripada wajah jerawatan Iya, ya. nyerahin lebih enak daripada ngobatin jerawat, itu butuh kesabaran lebih. Oke nih. Games kedua nih, pertanyaan kedua dok nih. Mandi 2 minggu sekali atau scrub setiap hari? Kamu mulai ngaco, udah cut. Kayaknya nggak ada yang benar ya. Developers jangan diikutin ya. Dia emang paling nggak benar. Mandi tiap hari Iya. wajib. Oke. Scrub seminggu 2 kali atau seminggu sekali wajib. Oh, jadi nggak ada, itu nggak bukan pilihan ya? Nggak, pilihanmu nggak ada oke. Halo WPC Lovers, balik lagi di Ngodok, ngobrol bareng dokter. Kali ini saya sudah sama dokter yang cantik banget nih di WPC. Favoritnya pasien-pasien kita juga. Tadi aja kita mau ngobrol nih, ngantri pasien dulu ya. Jadi kita culik dokternya dulu ke atas buat ngobrol nih. Sabar dikit ya Pak, Sabar ya. dikit ya. Oke, mungkin belum ada yang kenal dokter nih, dok. Boleh kenalkan namanya dulu nih ke audiens kita. Halo, selamat siang, dengan saya Dr. Vindi Silavato. Saat ini saya sedang berada di Wijaya Platinum, cabang Ciputat. Oke, lagi ada di cabang Ciputat ya. Oh ya, kalau boleh tahu praktek di cabang mana aja nih dok kita? Dokter Vindi ini. Ada di 3 tempat, Ada 3 tempat? Ciputat, Ciputat, Taman Ratu, Taman Ratu. sama di Cakung. Oh, ada di Cakung juga. Iya. Nah, itu untuk jadwal lengkapnya nanti bisa dilihat di deskripsi YouTube ya. Bukan di bawah ini. Bukan di bawah ini. Deskripsi YouTube kita. Nah, hari ini kita mau nanya-nanya soal kulit hitam apa kulit kusam gitu ke dokter ya. Kalau kemarin di Cakung kita sempat bahas tentang villain body ya. Sama face. Sama face ya, tentang cara penyuntikan lemak. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kulit yang hitam atau enggak kulit yang kusam. Langsung masuk aja ke pertanyaan pertama nih dok ya. Boleh. Pertanyaan pertama dok, 10 kotak mendatar nih dok nih. Benar. Saya nyari kotaknya dulu. TTS. bukan, salah. Oke, langsung aja nih. Pertanyaan pertama, nah penyebab kulit bisa jadi gelap atau kusam itu apa sih dok? Penyebab kulit jadi kusam, gelap. Kayak kulit siapa? Kulit. Nggak. Kulit ini di jidat nih. Hitam banget nih. Oke, jadi kalau penyebab kulit kusam dan jadi gelap itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Oh, oke. Salah satunya bisa karena penumpukan sel kulit mati. Oke, sel kulit mati. Kemudian kulit yang dehidrasi. Dehidrasi. Terus juga polusi, Oke. sinar matahari, paparan sinar matahari yang berlebih ya. Oke. Kemudian juga hormon, genetik. Kalau turunannya udah gelap, Iya. gitu. Sama lifestyle juga sih lifestyle ya. juga Maksudnya ngaruh ya. sehari-harinya tuh gimana? Apakah aktivitasnya banyak outdoor? Terus juga kamu rajin pakai perawatan nggak? Oke. Gitu, perawatan jangan cuma muka doang dong, badan juga Iya. kan. Rata-rata emang gitu yang baru tahu perawatan muka doang yang dirawat. Jadi kulitnya ke leher itu belang. Gelap ya, iya belang. Banyak juga ya penyebabnya dok ya? Banyak sih, iya, banyak. sama kayak cicilan saya banyak. Nah tadi ada faktor genetik ya? Genetik, ya. Faktor genetik itu seperti apa nih contohnya dok? Ya tergantung ras sih kita bilang ya. Hmm, Kayak oh, misalnya, gitu. jadi kan tipe kulit itu kan ada beberapa ya.
Yes. Seperti misalnya nih orang bule, orang barat itu tipe kulit 1. Ada yang tipe kulit 2. Orang Asia, orang Chinese, Mongolian yang kayak gitu itu kan tipe kulit 3. Kalau orang Indonesia kan termasuk yang kategori tipe 4. Dalam arti di tipe-tipe tersebut tuh juga ada dibedakan kayak misalnya gini. Kayak orang bule mau berjemur kayak gimana, dia hanya merah, nggak jadi hitam. Oh iya, sering Ya lihat kan? di film-film ya, kemerahan kayak udang lagi direbus ya. Kayak lanjut. Iya gitu, kayak kulit baby gitu. Ah. Nah terus kalau yang kayak orang Asian, orang Asia, orang Chinese kayak gitu ya, biasanya kan mereka suka bisa menghitam, memang masih bisa menghitam, tapi cepat kembali lagi, cepat balik lagi warna kulitnya. Kalau kayak orang Indonesia yang tipe 4, itu biasanya mudah terbakar, mudah menghitam, dan sulit kembali. Jadi gitu. Jadi tergantung dari tipe kulit, tergantung dari ras, seperti memang udah bawaannya seperti itu. Gitu. Jadi macam-macam ya. Tapi enak juga tapi yang tipe Asia tadi pertama ya. Gampang hitam, gampang balik gitu ya. Gitu. Oke, gitu deh. Next question nih dok nih. Kalau yang tipe 4 kayak mantan. Susah balik. From the ice inside your soul, don't come back to me. Who do you think you are? Susah balik. Susah balik ya. Susah move on dia. Oke. Oke, next question. Nah, kenapa area lipatan kulit itu lebih hitam dok? Area lipatan. Iya kayak ini nih, saya juga nih area leher ada lipatan dikit ya. Rada hitam dikit itu. Iya, ya area lipatan memang cenderung lebih gelap itu bisa karena ya gesekan, tekanan ya, kurangnya oksigen ke situ. Gitu. Makanya biasanya itu juga banyak terjadi di orang-orang yang obes. Sama ini juga sih, bisa juga untuk perawatan sehari-harinya kamu kurang gitu. Oh iya. Contohnya kayak misalnya gini, biar gimana? Kayak yang tadi saya bilang, penumpukan sel kulit mati. Gitu. Di situ. Terus juga keseringan pakai baju ketat. Oke, itu Jadi kan ngaruh ya. ketekan tuh, ya ketekan. Jadi ke situ tuh peredaran darahnya tuh nggak lancar. Jadi otomatis oksigen ke situ tuh nggak lancar. Jadi area itu akan lebih gelap. Sama ada satu lagi sebenarnya yang kulit gelap itu yang dibilang kelainan nggak juga sih, yang tebel kulitnya di lutut atau di sini yang atau di leher yang menghitam gitu tuh. Gitu. Nah kalau yang kayak gitu, yang sampai kayak tebel gitu kulit hitamnya, nah itu memang perlu pengobatan khusus. Kenapa? Karena itu biasanya hubungannya dengan seperti resistensi insulin atau keadaan diabetes, selain obesitas tadi. Gitu. Nah, banyak penyebabnya. Saya sih pernah ngeliat sih teman saya yang di lehernya jadi tebel itu, banget gitu kan, iya, kayak ada berkerak gitu iya, kan bersisik ya. gitu, tebel kan. Oh, itu harus cepat ditangani ya. Ya itu harus ada pengobatannya. Harus pengobatan khusus ya. Oke deh. Next question nih dok nih. Ada lagi yang nanya nih dari WPC Lovers. Bener nggak sih dok kalau kita rajin pakai lulur, apa body scrub, body whitening itu bisa membuat kulit kita jadi putih atau lebih cerah? Kalau lebih cerah, lebih bersih, ya. Tapi kalau jadi putih banget, jadi jangan high expectation ya. Dengan lulur, dengan scrub, jangan terlalu ekspektasi tinggi. Kenapa? Kembali ke tadi, kita udah punya tipe kulit masing-masing. Basic warna kulitnya itu seperti apa, kayak gitu. Dan tergantung juga sehari-harinya kamu bagaimana. Ya kan, kalau banyak aktivitas di luar, ya nggak bisa dong mau sering apapun gitu, gosok, tapi kerjaan kamu outdoor gitu, mau gimana? Nggak pakai sunblock lagi. Triggernya ada, iya nggak pakai sunblock lagi kan, triggernya ada gitu. Jadi susah. Jadi dibilang lebih cerah, lebih bersih, ya. Bisa. Karena apa? Karena tadi untuk mengurangi penumpukan sel kulit mati, gitu. Nah, soalnya lagi banyak banget nih yang booming di Instagram atau di sosial media lainnya yang pakai body scrub itu sekali oles langsung putih gitu dibandingin tangan. Korban iklan. Itu langsung putih. Nah, gini ya, nggak ada segala sesuatu yang instan. Kalau segala sesuatu itu butuh proses. Paling minimal aja hitungan mingguan atau bahkan bulanan. Tidak ada yang instan. Kalau instan perlu tanda tanya. Kebanyakan kan barang-barang yang bisa bikin instan kayak merkuri gitu kan. Hati-hati, memang merkuri jadinya celing, bagus putih gitu ya. Tapi jangka panjangnya? Jangka panjangnya nggak bagus, karena apa? Karena dia bisa menyerap secara sistemik. Jadi bisa mempengaruhi ke organ-organ dalam. Jadi buat apa? Cantik, endingnya cancer. Cantik tapi sementara ending buat apa ya? Sementara, habis itu rest in peace.
Oh, gitu. Jadi itu bohong ya? Ya, nggak bagus sih. Nanti Nggak juga bagus ya? begitu lepas juga, banyak deh masalahnya. Entah jadi jerawat yang sulit sembuh, ya, entah jadi flek yang sulit sembuh, kayak gitu. Dan resiko kanker juga besar. Nah itu teman-teman, jadi nggak ada sesuatu yang instan ya? Nggak ada yang instan. Bahkan untuk masak mie instan aja harus nyalain kompor Iya, dulu. Nggak langsung jadi mie ya. Jadi lapar nih ngomongin mie instan. Enak juga itu pakai cabai kayaknya. Oke, next question itu yuk, daripada kita bahas mie nih. Nah, selain pakai body care, ada cara lain nggak buat memutihkan kulit nggak dok nih? Teman pernah bilang katanya diinfus putih aja gitu, bisa nggak dok? Teman apa teman? Temen ini. Iya. Jadi kalau untuk mencerahkan, selain pakai produk-produk home care ya, kayak pelembab, scrub, lulur, saya setuju itu untuk membersihkan. Tapi untuk kita memang butuh lebih lagi. Dengan infus whitening ya bisa mencerahkan, tapi ada tingkatan tertentu ya. Nggak bisa disamakan dengan kita infus nanti bakal kayak apa sekarang kan yang lagi booming Korean. Iya. Saya bisa nggak nih jadi Korean kayak skin. opa-opa? Ngarep. Jadi gitu, mencerahkan dengan infus whitening ya bisa dibantu lagi ditunjang dengan chemical peeling. Chemical peeling. Oh, dari dalam sama dari luar. Dari luar dan dalam. Iya, jadi nanti dari infusnya sendiri dia untuk menekan proses pigmentasi ya. Jadi supaya istilahnya tuh produksi pigmennya tidak terlalu berlebih ya. Gitu. Terus juga dari luarnya kita pakai chemical peeling, jadi sel kulit mati tadi kita buang. Oke, jadi gitu. Terus untuk perawatan sehari-harinya bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu pakai body scrub. Dan harus rutin pakai entah body whitening, entah pelembab kayak gitu. Ada caranya pakai pelembab? Ada, nggak bisa main pakai-pakai? Nggak bisa. Oles Nanti aja efeknya langsung. Nggak efektif. Jadi itu benar-benar dalam kondisi kulit yang misalnya kamu habis mandi nih, dikeringin, terus langsung pakai, jangan tunggu entar-entaran. Atau misalnya siang-siang gini nih kayaknya kebanyakan di AC ya, di AC terus kulit kering. Terus kamu pakai lotion gitu aja, ya itu nggak ngefek. Nggak ngefek. Harusnya gimana? Akan jadi lembab. Harusnya kamu basahin dulu, tetap cuci tangan nih misalnya, basahin dulu, keringin, baru pakai. Gitu. Jangan lagi kering langsung dipakai. Nggak ngaruh. Kamu mau pakai setumpuk apa juga dia meresapnya nggak bagus. Jadi harus tetap dibasahin dulu, tapi setelah itu dikeringkan pakai handuk, baru dikeringin lah pokoknya. Pelembabnya. Oke deh kalau gitu, next question nih dok nih. Nah, sebenarnya nih dok, kita ini kan skin tone Asia ya. Nah, bisa nggak sih seputih kayak di opa-opa Korea gitu? Kayak saya bilang tadi, itu ngarep ya. Enggak sih. Nggak bisa ya? Ada batasan maksimal putihnya. Kita lihatnya di mana? Bisa lihat di daerah dada atau lihat di daerah lengan dalam ya, dekat ketiak situ, lengan dalam. Gitu. Itulah batas terputihnya kita. Oke. Iya, saya pernah. Jadi nggak bisa disamain. Kulit saya belah sini hitam ya, di sininya putih gitu. Oh iya, oke. Nggak pernah lihat sih saya. Ini mau ditarik susah nih. Iya. Gitu. Jadi memang jadi batas putihnya tuh di situ aja. Iya, di lengan dalam atas ya, lengan dalam atas atau lihat di daerah dada. Segitu aja putihnya. Jadi nggak bisa disamain kayak si itu tuh putihnya gitu. Nggak bisa sih. Karena cantik itu nggak harus putih sebenarnya. Nggak, yang penting cantik itu adalah bersih. Bersih ya. Even itu kulitnya gelap, ya, tapi asalkan dia bersih, bagus. Gitu. Kalau udah gelap terus jerawatan, terus berminyak. Itu nggak dirawat sih kayaknya. Ya baru nggak bagus gitu kan ya. Gitu. Jadi cantik itu memang cantik katanya identik dengan putih, tapi enggak sih sebenarnya. Cantik identik dengan bersih luar, bersih dalam. Iya. Ya kan? Kayak chef cewek itu tuh si Farah ya kalau salah. Itu lupa pokoknya itu lah. Itu dia kulitnya nggak putih, tapi cantik gitu kelihatannya. Iya, yang penting bersih kan, looks-nya bagus gitu loh. Ya, kayak saya bilang tadi, lifestyle-nya dulu. Nah, tadi kan kita bahas tentang pakai treatment skincare untuk badan ya, untuk mencerahkan atau membalikan kulitnya ke warna asli kita ya.
Nah itu kalau di stop akan jadi hitam lagi kan dok? Atau gimana? Kalau misalnya kita, ya otomatis. Otomatis. Otomatis dia akan dibilang jadi lebih gelap enggak, tapi kalau oke. dibilang back to basic ya bisa. Jadi ketika kamu misalnya rajin infus whitening, terus nggak infus whitening lagi, ya dia akan back to basic aja sih. Tapi itu pun juga nggak begitu berhenti, terus langsung jadi gelap lagi, enggak. Akan ada butuh waktu tetap. Karena kan sifat daripada si infus whitening itu juga vitamin-vitaminnya kan lepas lambat di dalam darah ya. Jadi ada bertahan dulu, nggak langsung hilang. Kamu nggak infus lagi, besoknya langsung gelap gitu, enggak gitu. Jadi tetap dirawat ya dengan tadi pakai body care. Body care itu agar kulitnya tetap kelihatan lebih cerah, Lebih lembab. nggak gampang kering mungkin ya. Karena kondisi kulit yang lembab itu juga membuat kulit otomatis dia kan lebih cerah ya. Oke. Ibaratnya balon deh. Ah, Ya, balon kalau kamu tiup warnanya dia jadi lebih muda kan. iya. Tapi coba kalau balonnya mengkerut. Jadi lebih hitam ya. Iya, udah kisut. Terus juga lebih gelap ya nggak sih gitu kan. Gitu loh. Jadi ya kita samain nama balon aja. Jadi memang kita butuh bahan yang untuk menghidrasi. Oke. Menghidrasi, melembabkan ya. Jadi asupan gizi juga kayak misalnya kayak zinc, selenium, magnesium yang Oke, kayak jadi gitu. nggak perut kita aja yang dikasih makan tiap hari. Kulit juga harus dikasih kulit juga makan. butuh makan yang Kulit harus butuh dikasih makan. makan tiap hari. Jadi tetap harus pakai body care itu dok ya. Betul yang mengandung antioksidan ya, yang mengandung SPF gitu. Oke deh. Yang mengandung whitening ringan. Gitu. Oke, last but not least Dedin dok. Dokter kan kulitnya cantik banget nih, putih mulus. Nah, bagi tipsnya dong dok naik ke WPC Lovers biar kulitnya seperti Dokter Vindi nih. Oke, yang pasti kalau untuk menjaga kulit kamu biar tetap bersih ya, kuncinya satu, jangan panas-panasan. Saya takut panas. Nggak, jadi gini. Oke. Jadi selain mandi pakai sabun, kamu juga harus rajin scrubbing. Jadi pakai scrub ya, body scrub. Itu bisa kamu lakuin antara 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Oh, nggak boleh sering-sering ya dok ya? Iya, selain body scrub juga kebetulan di WPC ya, ada yang namanya home peeling. Ada yang namanya home peeling, jadi itu bisa kamu gunakan untuk area wajah ataupun area lipatan-lipatan hitam seperti ketiak, lipat paha, lutut, sikut, selangkangan, pokoknya semua yang gelap-gelap itu bisa dipakai. Ya, antara 1 atau 2 kali dalam seminggu gitu. Ya, selain body scrub, kamu bisa gunakan home peeling kita. Kemudian juga rajin pakai body lotion yang saya bilang tadi ada mengandung SPF dan juga whiteningnya kalau mau cerah gitu. Terus banyak makan buah dan sayur. Kebetulan saya tiap pagi rutin makan buah. Makan nggak bisa kalau nggak ada sayur. Minum vitamin ya kayak gitu. Dan lagi sadar diri ya, jangan main panas-panasan gitu istilahnya. Jadi dalam arti gini, kenapa sih kulit tangan kamu suka belang gitu kan? Padahal saya naik mobil gitu. Ya karena biar gimana ada matahari masuk ya. Ada masuk lewat kaca depan gitu. Nah, kalau kamu nggak mau belang ya pakai sarung tangan. Jadi sebenarnya walaupun dekat aja tetap kena. Tetap kena. Kalau pakai tangan panjang terus tapi tetap terpapar ya. Iya gitu. Terus jadi kurangi paparan panas ya. Atau kalaupun memang kamu memang kegiatannya outdoor ya mau nggak mau harus pakai yang mengandung SPF dan disesuaikan karena beda SPF beda lama melindunginya. Gitu. Kayak misalnya SPF 30 itu biasanya melindungi hanya sekitar 2,5 jam maksimal 3 jam. Kalau yang SPF 50 hanya melindungi sekitar 4,5 sampai 5 jam. Dan lagi ketika kita udah pakai SPF belum tentu bebas-bebasan panas-panasan. Oh, bukan berarti ketika udah pakai yang sunblock mengandung SPF itu bisa bebas panas-panasan. Iya, tetap enggak gitu karena sifat dari si sunscreen itu sendiri kan namanya aja sunscreen ya. Dia nggak sepenuhnya nggak masuk tuh matahari tapi tetap ada masuk. Dan buat sekedar tahu ya kayak misalnya nih di bawah cahaya mendung itu sinar matahari masih tembus sekian persen. Oh, masih tembus walaupun kamu ada di pinggir pantai meskipun kamu udah minggir. Ya kamu ada di bawah pohon. Itu tetap ada pantul cahaya matahari. Gitu. Terus di rumah kamu nggak pakai SPF, tetap sebenarnya perlu pakai SPF. Kenapa? Tetap harus juga walaupun di dalam rumah ya dok. Tetap. Pertanyaan saya, terutama yang perempuan ya, masak nggak?
bisa. Nah, kalau masak ya pakai. Oh, dari Panas kompor? Panas kompor itu bisa membuat hitam kulit Iya, juga ternyata. Bukan bisa. bukan panas matahari saja. Enggak, segala bentuk panas. Oke. Gitu. Kayak kamu masuk mobil. Heeh. Ya ini juga tips sih. Masuk mobil itu sebaiknya kaca mobil dibuka dulu, kamu nyalain AC-nya supaya paparan panasnya keluar dikit, Oh iya iya. Heeh. baru kamu masuk. Kalau enggak, kalau kamu main masuk gitu aja sama aja kayak masuk oven, terutama untuk orang-orang yang punya flek ya. Oh, itu dia teman-teman yang jarang kita ketahui ternyata ya. Bukan Kayak hanya dari gitu. panas matahari, semua jenis panas itu membuat kulit kita menjadi kusam dan hitam ya, Dok ya. Iya, betul. Paparan panas itu memang cepet ya, gitu. Nggak harus panas matahari sih. Sama kayak kerja di depan komputer, radiasi komputer. Oh iya. Ya kan orang yang lighting, apa kalau syuting tuh lightingnya itu kan juga lagi sama. di studio panas. fotografi gitu. Kayak gitu. Oke Dok, thank you nih waktunya udah jawabin pertanyaan dari WPC Lovers. Udah kita culik dari bawah lagi lagi treatment pasien, kita culik ke atas nih buat jawabin pertanyaan-pertanyaan kita. Jangan kapok-kapok ya Dok ya. Oke. Oke, kalau gitu, kalau teman-teman suka dengan konten ngodok kita, jangan lupa di subscribe channel YouTube kita, di like dan di komen. Kira-kira teman-teman mau kita bahas apa nih? Dan di share juga dong. Iya. Jangan lupa dan juga di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaatnya nih. Kalau gitu, saya Jian Aureki sebagai host magang undur diri. Saya Dr. Pini Silafato. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, dah. Dadah.